Setelah beberapa lama, aku mencium bau bunga melati yang sangat menyengat. Wus wanciling sir latri kedaping lintang tranggana Halo semua, selamat malam dan selamat datang di Serap Sepenggal Cerita Malam. Halo semua, Halo, selamat sore. sore. Kita balik lagi di Seram di hashtag Ngabuburam Abu Buram. di puasa minggu berapa nih? Minggu 3 ya? Minggu 3, bentar lagi lebaran ya? Nah, minggu depan udah lebaran teman-teman. Oh iya tuh? Iya, Oh, ada tuh nggak terasa ya? nggak terasa ya? Minggu depan ini, minggu ini selesai, kita tinggal nunggu seminggu buat lebaran gitu loh. Rasanya seperti kemarin minggu puasa ya? Iya, kayaknya kemarin aku baru habis dari Sakit dokter gigi. Peace. Oke, jadi hari ini kita dapat cerita Hmm. yang kontributornya dari siapa? Teman-teman lah. Temen lah. temennya temen ya? Temennya. Temen ya, sohib kita berdua. Oh, iyalah. Temennya sohib kita berdua. Dia kerja sebagai apa men? Pegawai gitu lah. Pegawai negeri. Pegawai ya? Enggak, pegawai. Pegawai juga. Oke. Kita mau nggak, mau pesan-pesan dulu nggak, apa langsung? Ya pesan-pesannya kenapa kita nggak ada sponsor ya iyalah. Siapa tahu. Pak, kita baru lahir Pak. Bentar Iya. loh. Kita baru berapa Coki-coki bulan, bisa. coki-coki. Enggak. Ya, Iya. lagi aja. Coki-coki. Kan kita kan podcast ram gitu loh. Maksudnya podcast horor. Coki-coki emang nggak serem? Mananya enggak? Mananya serem? Serem loh. Mananya? Serem. Pokoknya serem aja. Anjir. Pancelannya nggak ketemu. Memaksakan. Memaksakan. Pancelannya nggak ketemu. Enggak ketemu. Kurang. Kurang. Oke, kita lanjut ke ceritanya kah? Oke. Jadi bentar, batuk dulu. Minum dulu. Batuk, Bro. Atau Pak Haji. Batuk, Pak Haji. Semer ya. Enggak kurang. Oke. Kita mulai ceritanya. Judul cerita Kamar 401. Cerita ini aku alami saat aku melakukan perjalanan dinas di kota X. Saat itu undangan pada acara tersebut cukup besar, yaitu sekitar 35 kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Acara ini dilakukan di sebuah hotel di kota X tersebut. Pembagian kamar dibagi sesuai dengan kabupaten masing-masing. Sesampainya di kota tersebut, pihak hotel memberitahu bahwa kamar yang tersedia sudah full. Dengan sedikit pertimbangan, akhirnya pihak hotel membuka kamar ekstra untuk aku tempati saat acara berlangsung. Oke. Kamar yang dibuka adalah kamar 401. Tetapi sialnya hanya aku yang menempati kamar 401 tersebut. Biasanya satu kamar diisi 2 orang. Karena jumlah kami yang ganjil, akhirnya aku tidur sendiri di kamar tersebut. Pertama kali aku memasuki kamar hotel, aku langsung disambut dengan hawa pengap dan panas. Padahal AC di kamar tersebut adalah AC baru, tetapi untuk kamar tidak ada nuansa horor sama sekali. Terkesan seperti hotel pada umumnya. Kebiasaanku saat sedang mengerjakan sesuatu, aku selalu memutar tilawah Al-Quran di HP-ku untuk menemaniku, sembari menata baju dan bersiap untuk sholat asar.
Rapat akan dimulai pukul 6 sore setelah maghrib, dan saat itu baru pukul 3 sore. Setelah beberapa lama, aku mencium bau bunga melati yang sangat menyengat. Aku tak menghiraukan bau itu dan positive thinking kalau itu pengharum ruangan. Akhirnya setelah sholat asar, aku merasa capek dan merebahkan diri di kasur dan tiduran saat itu. Dalam tidurku, aku bermimpi bertemu dengan wanita yang sangat cantik dan dengan lokasi yang sama persis di kamar yang aku tempati. Karena terkejut, akhirnya aku terbangun dengan napas terengah-engah. Akhirnya aku bersiap-siap untuk rapat. Rapat berlangsung sampai pukul setengah 10 malam. Setelah selesai, aku tidak langsung ke kamar, tetapi kumpul-kumpul dengan teman-teman yang lain. Salah satu temanku bertanya, "Kamu siapa? Kamu sama siapa di kamar?" Aku cuma menjawab sendiri. Apalagi kamar itu terlalu besar untuk aku sendiri gitu. Kami kumpul-kumpul sampai pukul setengah 12 malam. Setelah jam setengah 12 malam, aku kembali ke kamar. Kamar itu tidak ada yang aneh sama sekali. Sesampainya di sana, aku melakukan kebiasaanku, yaitu membaca Al-Quran sebelum tidur. Setelah beberapa ayat, aku akhirnya tertidur. Sekitar pukul setengah 2 sampai jam 2 pagi, kepalaku serasa ada yang meremas dan membenturkan ke tembok yang ada di belakang tempat tidurku. Kepalaku dibenturkan sekitar 5 sampai 6 kali sampai dahiku penuh darah yang keluar. Akhirnya aku sadar dan melihat dahiku bersimpuh darah. Karena ketakutan, aku berlari keluar kamar dan ke meja resepsionis untuk meminta pertolongan. Tetapi saat keluar kamar, aku mencium bau melati yang sangat menyengat. Akhirnya aku dibawa ke rumah sakit di sekitar hotel untuk mendapat perawatan. Setelah itu pihak hotel menanyakan kepadaku kenapa bisa sampai kejadian seperti ini. Aku menjelaskan semua hal yang aku alami di kamar hotel itu, dan pihak hotel meminta maaf atas apa yang terjadi. Dan pihak hotel menjelaskan bahwa kamar tersebut memang tidak pernah digunakan, tapi selalu dibersihkan. Setelah aku selesai melakukan perawatan dan mendapatkan 3 jahitan di dahi, aku melihat pihak hotel memberi 3 batang dupa ke kamar itu. Asumsiku adalah makhluk yang ada di dalam kamar 401 itu mungkin terganggu dan makanannya kurang, serta lokasi hotel yang dekat dengan pantai yang memberikan aura mistis. Oke, cerita selesai sampai di sini. Serem sekali. Itu benar-benar berdarah ya? Berdarah. Maksudnya itu sobek atau gimana? Sobek. Sampai Sampai dijahit tuh. Sampai dijahit 3 kali kan berarti emang sampai sobek besar dong harusnya. Sampai besar buka gitu kan. Ya Allah, serem ya. Itu enggak, maksudnya gini. Aku pernah dengar kayak gini. Kalau si siapa namanya, makhluk kayak gitu bisa melukai kita, berarti kan dia punya ilmu dong harusnya. Punya ada kekuatan yang besar. ya, maksudnya ilmunya, ada ilmu yang tinggi gitu maksudnya di makhluk itu gitu. Dan itu letaknya dekat pantai ternyata hotelnya. Hotelnya dekat pantai. Jadi keingat hingga kamu pernah dengar nggak kamarnya Pak Soekarno di salah satu hotel itu? Hotel apa lupa? Hotel apa lupa namanya, yang dulu pernah kebakaran tapi cuma satu kamar itu ya, nggak kemasukan itu katanya tempat di situ kan sempat ditinggali Pak Soekarno sama Nyai Roro Kidul.
gitu kan. Kanjeng Ratu. Ini kan Ya, hampir mungkin. kayak gitu kan. Tapi apakah memang setiap hotel ada kayak gitu sih, men? Kalau informasi yang aku lihat, kalau aku dapat ya dari temanku lah. Dia itu kan sering ke hotel lah, buat dinas dan lain-lain. Itu setiap hotel biasanya ada satu kamar yang dikosongin. Selalu ada yang dikosongin. Entah itu ya alasannya gimana, tapi tetap ada satu yang dikosongin. Nah, kebetulan temanku ini perjalanan dinas ke situ ternyata lebih ekspektasi lebih banyak gitu loh. Terus tinggal satu kamar itu yang kosong, ya udah dibukakan. Ya, daripada malah mengecewakan tamu mendingan dibukakan gitu loh. Oh, gitu. Itu ngeri loh. Tapi Ngeri, berarti memang maksudnya memang setiap hotel menyediakan satu ruangan kosong. Ya nggak kosong sih, satu kamar yang nggak Ya maksudnya satu kamar itu memang dikosongkan gitu kan. Tapi tetap dibersihin kayak gitu. Tetap ada anunya apa? Kasurnya, perabotannya. perabotannya. Iya makanya tetap ada perabotannya, tetap ada. Mungkin kalau kelas apa namanya? Itu kalau yang ada sofa-sofanya. Oh, eksekutif, Eksekutif deluxe gitu. Tetap ada kayak gitunya. Tetap ada sofa-sofa dan yang lainnya. Itu ya mungkin sih. Dia kan marah ya, ada orang biasanya nggak ada orang. Pertama, yang kedua kan teman-temanku ini kan Islami banget. Yang ini tadi kan sempet beres-beres sambil baca tilawah Quran, dengerin tilawah Quran, terus malamnya sebelum tidur baca Al-Quran. Kan ya jin yang nggak jelas itu kan ya mungkin kalau yang di dalam kamar 401 itu tiba-tiba yang kalau jin baik ya mungkin ngikut, malah ngajarin mungkin malah semaan. Gitu loh. Kalau yang kayak malah ngamuk ini berarti kan jin kafir gitu. Ya terus yang bapak temanku ini kan apa namanya, pas yang pertama dibenturkan ke tembok itu kan nggak sadar, tapi dia nggak terpengaruh minimal beralkohol apa gimana, dia itu kayak sadar tapi ya nggak bisa gerak itu loh, kayak apa namanya, tindian ya, mungkin seperti itu, ketindian tapi bisa terluka, berarti kan dia emang iya sadar tapi ada yang jedut gitu ya. Berarti ini pelajaran buat aku juga kalau suatu saat main ke mana ada hotel ini hotel bintang kan ya harusnya kan gitu. Berarti kalau sampai ke hotel itu suatu saat entah mau kapan, kalau hotelnya penuh mending pindah. Iya kalau aku ya kan ya bisa. Nanti tinggal mas, tiba-tiba resepsionisnya bilang mas tinggal satu kamarnya, mau dipakai apa enggak, ini kapan nggak pernah dipakai gitu kan. Ya nggak mungkin bilang gitu, maksudnya tinggal satu. Mending kita ke tempat yang lain kan gitu. Tapi emang ya nggak tahu, maksudnya tinggal satu itu maksudnya masih ada dua kamar, yang satu emang bener-bener kamar, yang satu emang dua yang lain itu kan nggak tahu. Tapi kalau setiap hotel emang biasanya nggak semua hotel, nggak semua hotel. Oke. Buat apa ya? Ya jagani seperti itu kan. Ya kan mungkin hotel itu kan sebelumnya tanah bekas apa. Terus untuk persyaratan atau untuk persyaratan bangun seperti itu kan. Itu kan ya bisa tuh. Ya itu teman-temanku kan setelah kejadian itu mau pulang, pihak hotel bawa dupa kan ke situ. Memang untuk dan itu kan kamarnya itu kan maksudnya ya bersih ya bagus seperti pada umumnya, tapi rasanya pengap panas gitu loh pas buka pertama ya. Tapi maksudnya ada AC, AC-nya dihidupin tapi panas kan, masih panas gitu. Pengap kayak penuh gitu. Kayak penuh orang gitu loh. Itu ada orang ya, maksudnya kalau dia masuk ke situ ngap rasanya kayak banyak orang, berarti kan lebih dari satu atau dia besar, energinya besar banget itu. Oh iya. Rasanya ini kayak satu memerui. Maksudnya satu ruangan penuh dia gitu kan. Dia itu kan bisa. Harus sampai sampai bisa melukai orang loh. Iya sih. Kan? Sampai dia sama si masnya ini, temennya ini
sampai terluka apa ya? Sampai dapat Dahinya, jahitan dan- tiga Mm-mm. jahitan di dahi kan Ya parah. power loh, Power itu bahaya. power banget loh. Maksudnya sampai Dijahit. melukai. Kan kayak di ceritanya si itu. Pernah nonton di Raditya Dika enggak? Yang Apa? si Ari Lasso. Oh, yang mana? Kan Ari Lasso kan pernah ke kota ini. Mm-mm. Kota ini dia itu di hotel. Dia kayak mau di apa namanya? Disetubui sama si makhluk ini gitu loh. Itu kan pernah tahu itu. Ya kayak Pernah. gitu kan berarti kan dia kan bisa si Enggak, Ari Lasso-nya enggak, bisa enggak. ngerasain tapi Kalau- kan Kalau menurutku itu beda lagi. Kalau itu masuk ke mimpi, kita merasakan ya kita laki-laki. kayaknya ngimpi tapi yang ini, Ah, yang ini. yang ini kan cengkram banget, jadus banget itu loh. Oh. Itu kan ada yang cengkram dari belakang, blast. Waduh, ini berarti enggak maksudnya berarti kalau dari ciri-cirinya tadi si masnya masuk ke kamar ngap kayak Ngap, maksudnya full, maksudnya masuk ke kamar full. ngap loh. Maksudnya Pengap. ngap pengap banget terus pengap banget dan Panas. panas. Terus si masnya pas malam dijedotin kan si kepalanya ke belakang kasur kan. Gede dong. Ya nggak tahu, mungkin gede. Blast. Gede bro itu. Gede mungkin Gede. ya. Kan panas, logikanya aja lah. Mm-mm. Logikanya aja kalau orang gede Bisa mungkin ya. kan tetap panas, orang kan tetap ada hawa panasnya tau gitu gede terus dia ngebenturin palanya. Orang kan megang pala gini kan. Blast. Berarti kan apa namanya gede itu anunya makhluknya. Wah Dan gila. saat keluar itu dia bau melati, Baunya kenceng melati. banget. Nah Kenceng apalagi banget. Dan yang anehnya juga itu kan setelah dengerin tilawah Quran sambil beres-beres itu tercium bau melati. nggak anyep, nggak, maksudnya kan kadang orang ke suatu tempat dengerin tilawah atau baca Al-Quran kan biasanya kadang apa namanya, kadang hawa anyep damai dan gimana. Ini enggak tambah marah berarti ya. Yo Langsung aja kan kepanasan mungkin iya dia. sih. Tapi kalau dia malah hotelnya yang kenapa-napa malah Iya, biasanya malahan. gitu kayak gitu, kayak yang megang hotel ya itu orang si makhluk itu gitu. Ya, Apa bahaya. ya Nanti kayaknya ada lagi cerita tentang hotel. kayak gini. Oke. Yang ngalami ibuku malah. Ibumu? Nantilah. Minggu depan. Iya bisa atau minggu depannya oke. lagi. Yang minggu depan bukannya anu ya? Bakdo ya? Depan belum dong. Belum ya? Belum dong. Belum. Kita masih dapat satu kali episode lagi di Oh, hari ya di minggu depan satu kali episode sebelum Lebaran. Itu ada satu lagi video. Nanti habis Lebaran kita buat video nggak? Ya kita lihat lah. Kita lihat nanti ya. Tapi kita Kekenyangan makan enggak? nggak lah, aku nggak mau. Ini udah turun banyak loh. Enggak, nanti naik lagi. Nggak boleh. Oke, jadi apakah kita sudahi? Sudahi enggak Kita apa-apa ya. nggak apa-apa ya. Mm-mm. Ya kita sudahi ngabuburit di sore hari ini. Mm-mm. Untuk teman-teman yang mau ngirim cerita seram, Mm-mm. kita bisa nambung di email kontributor kita yang ada di bawah. Mm-mm. Seram apa lupa? Di bawah lah. ada di bawah, di apa namanya, di deskripsi. Mm-mm. Terus untuk teman-teman yang masih mau dengerin kita bisa langsung subscribe aja di channel YouTube kita. Terus jangan lupa tinggalin like, share. share juga teman-teman untuk nambah ini ya, Follower lah. nambah subscriber. Oke, Dan cukup sekian. Komen. Komen boleh. Komen. Kalau ada masukan silakan komen. Oke. Jadi saya Iksan, Ya Rizky. selamat sore, dan ingat mereka ada di mana-mana dan mereka di dekat kita.